Halo kaum rebahan di seluruh dunia, selamat datang kembali di Sinopsis Film. Kali ini kita akan membahas salah satu film zombie yang sangat beringas berjudulkan Tren to Busan tahun 2016. Berceritakan tentang sekelompok orang di dalam kereta yang harus bertahan dari serangan para zombie yang menyebarkan virus dengan sangat cepat. Lalu bagaimana keganasan dari para zombie ini? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas. Film diawali dengan memperlihatkan petugas yang sedang memakai APD lengkap untuk menyemprotkan desinfektan. Lalu datanglah sebuah mobil pickup, namun om pengendara justru marah-marah ketika mobilnya disemprot. Petugas pun menjelaskan hal ini dilakukan karena ada kebocoran bahan kimia dari perusahaan biotek. Pada saat melanjutkan perjalanan, om pengendara sedang mencari ponselnya yang berbunyi. Karena tidak fokus melihat jalan, dia pun menabrak seekor rusa hingga mati. Setelahnya, dia melanjutkan perjalanan dan mengomel bahwa itu adalah harinya yang terburuk. Namun tak lama berselang, rusa mati itu tiba-tiba berdiri dengan mata berwarna putih. 뭐요? 아이고 부재역이 아니고요. Scene beralih pada seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan bernama Sukwo. Dia memanggil bawahannya setelah melihat artikel tentang kematian ikan secara misterius di sebuah waduk. Dia juga sempat menanyakan apa mainan yang disukai anak-anak pada saat ini, karena anak semata wayangnya besok akan berulang tahun. 임대리 좀 들어오라고 해. 관련 종목 뽑아서 전부 던져. 요즘 애들 뭐 좋아하는지 그런 거 좀. Ketika sampai di parkiran apartemen, ia mengangkat telepon dari mantan istrinya yang mengatakan bahwa anak mereka ingin pergi sendirian ke Busan untuk bertemu dengan ibunya. Sesampainya di dalam apartemen, Sukwo langsung menemui anaknya yang bernama Suan, lalu memberitahu jika dirinya sedang sibuk dan baru bisa mengantarkannya minggu depan. Untuk menghibur anaknya, Sukwo memberikan hadiah berupa Nintendo Wii, namun ternyata hadiah tersebut sudah pernah diberikan sebelumnya. Soan berkata bahwa yang dia inginkan sekarang adalah pergi ke Busan untuk bertemu dengan ibunya. Karena merasa kasihan dengan anaknya, Sukwo pun bersedia mengantarkannya ke Busan esok hari. 엄마한테 부산 가겠다고 했다며? 잊은 줄 알았지? 생일 축하해. 엄마한테 가고 싶어요. 요즘에 일이 너무 많네. Dalam perjalanan ke stasiun, Soan memberitahu ibunya jika dirinya jadi ke Busan dengan diantar ayahnya. Ketika berada di persimpangan, Sukwo dikejutkan oleh beberapa mobil pemadam, ambulan, dan juga polisi yang pergi menuju suatu gedung yang terbakar. Sesampainya di stasiun, para petugas di sana sedang mengatur penumpang untuk memasuki kereta. Terlihat juga sang masinis yang tengah mengecek jadwal keberangkatan. Di salah satu gerbong kereta, di sana dipenuhi oleh satu tim bisbol sekolah. Tiba-tiba datang seorang wanita bernama Jinhye yang merupakan pemandu sorak tim. Akan tetapi tujuan Jinhye di sana agar bisa dekat dengan salah satu pemain yang disukainya yaitu Yongguk. Jinhye pun mencoba merayu Yongguk, namun pria itu tidak merespon dan hanya menjawabnya dengan nada datar. Ketika Sukwo masuk ke dalam kereta, dirinya mendapat kabar dari temannya bahwa telah terjadi serangan di kota Ansan. Pada saat kereta akan berangkat, terlihat seorang wanita dengan luka dan bertingkah aneh memasuki kereta tanpa sepengetahuan penjaga. Pintu kereta pun ditutup dan kereta pun mulai berangkat. Namun, penjaga ini melihat keributan yang terjadi di stasiun bagian atas. Tak lama setelah itu, si penjaga mendapatkan serangan dari seseorang. Hal ini sempat dilihat oleh Soan. Dalam perjalanan, wanita misterius tersebut terus berkata maaf dan berusaha mengikat kakinya agar infeksinya tidak menyebar. Namun, setelah mengikat kaki, dirinya justru masuk ke dalam gerbong yang penuh dengan penumpang. 새벽부터 전화가 너무 와서요. 죄송합니다. Di sisi lain, salah satu penumpang bernama Yonsuk melaporkan bahwa ada seorang penumpang misterius masuk ke dalam toilet dan tidak keluar-keluar. Lalu pramugara di sana mencoba untuk mengeceknya dan berhasil membuka pintu toilet. Ternyata di dalamnya terdapat seorang tunawisma yang begitu ketakutan dan terus berkata semuanya telah mati. Karena tidak mempunyai tiket, pria itu akan dikeluarkan pada stasiun berikutnya. 이상한 사람애가 타고 있는 것 같은데. Soan yang kebelet tipis akhirnya pergi ke toilet yang berada di gerbong belakang. Di sana dia bertemu dengan om-om kekar bernama Sanghwa sedang menunggu istrinya bernama Sung Kyung yang sedang berada di dalam toilet. Lantas, Soan disuruh untuk menggunakan toilet yang berada di gerbong selanjutnya.
Di saat yang sama, Sukwo yang telah terbangun karena ada telepon menyadari jika anaknya telah menghilang. Ketika mengangkat telepon, dia mendapatkan kabar bahwa penyerangan semakin meluas dan terjadi pada semua kota di Korea. Setelahnya, Sukwo segera mencari anaknya. 급해? 얼른. 저기 저쪽 화장실로 가. 모르겠는데 아무튼 단순히 이거 생각보다 심각한데요. 힘드네, 내가 다시 갈게. Sementara itu, si wanita yang infeksinya sudah menyebar akhirnya terjatuh dan mengalami kejang. Mbak pramugari yang melihat hal tersebut segera menghampiri dan melaporkan kejadian ini kepada temannya. Tetapi wanita itu tiba-tiba berubah menjadi zombie dan langsung menyerang Mbak pramugari. Dengan cepat, banyak orang yang terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Kepanikan pun terjadi. Para penumpang berlarian ke arah gerbong depan untuk menyelamatkan diri. Sukwo yang telah bertemu dengan anaknya melihat keributan dari gerbong belakang. Lantas, dirinya segera berlari dan mengidung Soan untuk menghindari kejaran para zombie. Di sisi lain, Sang-hwa yang mendengar keributan meminta istrinya untuk segera keluar. Pada saat Sung-gyong keluar dari toilet, dia melihat seseorang digigit oleh zombie. Lantas, ia pun segera menyuruh istrinya untuk mulai lari ke gerbong depan. Gerombolan zombie pun datang dengan sangat cepat. Ketika mereka akan masuk ke dalam gerbong depan, Sukwo malah menutup pintunya. Beruntung, suami istri itu berhasil masuk ke dalam gerbong depan. Akhirnya, Sukwo menyadari jika para zombie ini tidak bisa membuka pintu dan akan bereaksi ketika melihat mangsanya. Lantas, dengan cepat, Sung-kyung langsung menempelkan koran di kaca agar para zombie yang ada tidak bisa melihat mereka. Lalu, Sukwo mendapat telepon dari ibunya yang menyuruh untuk menjaga Soan dengan baik. Ternyata, ibunya telah terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Setelah itu, masinis memberitahukan bahwa kereta tidak akan berhenti di stasiun Konan atas perintah pusat. Mendengar hal itu, Yosuk pun emosi dan meminta agar kereta tetap berhenti karena di dalam kereta situasinya juga tidak aman. 천안 아산역에 정차하지 않습니다. 아 무슨 관제실 타령이야 지금? 기차 안에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 몰라? 무조건 천안역에 세워요. 알았어? Pada saat melintasi stasiun Konan, terlihat orang-orang sedang berlarian ketika para zombie mulai menyerang. Lalu terlihat di seluruh media yang menyiarkan bahwa telah terjadi penyerangan di mana-mana. Pemerintah pun meminta warganya untuk tetap tenang dan berjanji akan menyelesaikan masalah ini dengan sangat cepat. Tidak lama berselang, masinis kembali memberitahu bahwa mereka akan berhenti di stasiun Daejeon karena marinir telah dikerahkan untuk menjaga dan mengamankan tempat tersebut. Mengetahui hal itu, Sukwo langsung menelepon salah satu temannya yang berada di Daejeon agar mengirimkan beberapa orang untuk menjemputnya. Sukwo berjanji akan memberikan imbalan apapun yang dia mau. Temannya pun setuju dan berpesan ketika sampai di stasiun agar tidak melalui gerbang utama, melainkan pergi melewati gerbang utara. 대전역까지만 운행한다는 사실을 알려드립니다. 전에 군인들 배치됐다는 거 사실이야? 나가지 말고요. 동광장 쪽으로 나오세요. 예? 그쪽 안전한 거 맞지? 고마워. Ketika kereta sampai di stasiun, terlihat stasiun itu sangatlah sepi tanpa adanya penjagaan dari marinir. Semua orang turun dari kereta. Yosuk pun bergegas menemui masinis lalu berkata bahwa kota Daejeon telah ditutup karena karantina dan mengajaknya pergi kota Busan karena hanya Busan yang masih terbuka. Mendengar hal itu, masinis pun mencoba mengajak para penumpang yang lain untuk kembali masuk dan menuju Busan. 대전으로 들어오는 도로가 다 막혀 있어요. 우리 이거 뛰어버리고 부산까지 기관차만 같이는 열려 있다니까. 우리 그냥 이것들 일단 나가 봅시다. 이봐. Ketika semua orang keluar melalui pintu utama, Sukwo mengajak anaknya untuk melalui pintu utara. Akan tetapi, pria tunawisma yang tadi justru mengikutinya karena mendengar percakapan Sukwo di telepon. Ketika berjalan, Soan justru berhenti dan berkata bahwa ayahnya mementingkan dirinya sendiri. Hingga akhirnya terlihat seorang tentara di ujung lorong. Pria tunawisma dan Sukwo pun segera menghampirinya. Namun sayang, ternyata tentara tersebut sudah terinfeksi. Sementara itu di sisi lain, ketika orang-orang sudah sampai di ujung gerbang, ternyata seluruh tentara yang ada di sana sudah berubah menjadi zombie dan langsung menyerang mereka. Sukwo yang menyadari tempat itu tidak aman, lantas bergegas menghampiri anaknya. Ketika Soan akan digigit,
Beruntung Sang Hua datang tepat waktu untuk menolong dan membawanya pergi dari sana. 그쪽이랑 같이 가려고 그쪽이랑 쟤만 따로 빼준다고. Ketika mereka berhasil menutup pintu, gerombolan zombie yang sangat banyak membuat pintu kaca pecah, lalu zombie pun berhamburan. Di sisi lain, So-an dan Sung-gyong masuk ke dalam gerbong nomor 13, lalu disusul oleh pria tunawisma yang ikut masuk ke dalam sana. Sementara Yeon-suk dan sebagian orang masuk ke dalam gerbong nomor 15. Di sana, Yeon-suk meminta pada petugas untuk segera berangkat, padahal Suk-woo dan Sang-hwa masih belum masuk ke dalam kereta. Mengetahui kereta yang mulai berjalan, mereka dan sebagian anak baseball segera mengejar untuk bergegas masuk ke dalam kereta. Namun sayang, dua teman Yongguk berhasil diserang. Mereka terpaksa meninggalkannya dan bergegas mengejar kereta yang mulai berjalan jauh. Dengan penuh susah payah, akhirnya mereka bertiga berhasil masuk ke dalam gerbong nomor 9. Sementara itu di gerbong 13, Sung-gyong dan yang lainnya berada di tengah para zombie. Lantas mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalam toilet. Namun pada saat bersembunyi, mereka dilihat oleh salah satu zombie yang akhirnya memicu keributan semua zombie untuk menyerang. Sung-gyong mencoba menelpon suaminya untuk minta bantuan, akan tetapi Sang-hwa berada di gerbong 9. Agar dapat mencapai di gerbong 13, mereka harus melewati 4 gerbong yang penuh dengan zombie. Yongguk juga berkata bahwa orang-orang yang selamat sedang berada di gerbong nomor 15. Dengan penuh keyakinan, mereka bertiga bersiap dan mulai memasuki gerbong nomor 10. Dengan mudah, semua zombie di gerbong itu berhasil mereka lewati. Namun, ketika memasuki gerbong nomor 11, Yongguk merasa tidak tega karena zombie di sana adalah teman-temannya. Ketika kereta memasuki terowongan yang gelap, para zombie tiba-tiba berhenti menyerang karena tidak bisa melihat, sehingga mereka bertiga dapat melewati gerbong 11 dan 12 dengan sangat mudah. Pada akhirnya, mereka telah sampai di toilet gerbong 13. Namun, karena situasi telah menjadi terang, mereka pun terpaksa sembunyi di toilet yang lain. Di dalam sana, Suk-woo melihat ponselnya lalu memberitahu jika di depan ada terowongan yang panjang dan satu-satunya kesempatan mereka adalah terowongan tersebut. Pada saat itu, Yongguk menelpon Jin-hye dan berkata bahwa mereka akan segera menuju gerbong nomor 15. Dengan egoisnya, Yeon-suk menolak lalu memprovokasi penumpang yang lain agar menolak mereka semua karena tidak mungkin melewati kawanan zombie tanpa terinfeksi. 제 친구가 저쪽 칸에 있었는데 안된 거 확실해? 감염됐는지 안 됐는지도 모르는데. Ketika kereta melewati terowongan, mereka semua mulai merangkak di atas kabin untuk menghindari zombie yang sangat banyak. Semua orang berhasil melewati para zombie. Namun, ketika pria tunawisma berusaha turun, dia terpleset lalu terjatuh. Suwo pun berusaha menolongnya. Karena kereta telah melewati lorong, mereka pun dikejar oleh para zombie lalu memasuki gerbong 14. Dengan penuh kekuatan, Sang-hwa mencoba menahan pintu agar zombie tertahan. Namun sayang, salah satu zombie berhasil menggigit Sang-hwa. Ketika Yongguk akan membuka pintu menuju gerbong 15, ternyata pintu itu telah dikunci dan Jin-hye disekap agar tidak dapat berteriak. Dengan penuh emosi, Yongguk terus berusaha memukul pintu kaca hingga pecah. Sang-hwa yang sudah terinfeksi membuat dirinya berubah menjadi zombie, sehingga zombie yang lain berhasil menerobos. Akhirnya, mereka berhasil masuk, lalu Suk-woo membawa So-an dan Sung-gyong untuk masuk ke dalam gerbong 15. Namun sayang, nenek itu tidak berhasil masuk, sehingga langsung diserang oleh salah satu zombie. Di dalam sana, tanpa basa-basi, Suk-woo langsung memukul Yeon-suk karena hampir membunuh mereka semua. Namun Yeon-suk justru berkata bahwa mereka yang baru memasuki gerbong sudah terinfeksi, sehingga mereka diusir dan pindah menuju ruangan kecil di bagian depan gerbong. Lantas, pintunya diikat dengan sangat kencang agar tidak bisa terbuka.
Di satu sisi, adik dari nenek yang terbunuh tadi merasa tidak terima dengan kematian kakaknya. Padahal selama ini kakaknya telah banyak berbuat baik kepada orang lain. Ditambah lagi, dirinya semakin terpukul melihat sosok kakaknya yang sudah berubah menjadi zombie. Dengan sengaja, dia membuka pintu bagian belakang. Seketika, para zombie pun masuk dan memangsa semua orang di sana. 있을 수 없을 것 같습니다. 놀고 있네. 서로한테 막아! Ketika berada di toilet, Sukuo mendapatkan telepon dari asistennya yang mengabarkan bahwa Busan dapat bertahan. Selain itu, wabah yang terjadi merupakan efek dari kebocoran bahan kimia dari perusahaan biotek. Mendengar hal itu, Sukuo merasa sangat bersalah atas insiden yang terjadi. Tiba-tiba, kereta mendadak berhenti karena jalur yang mereka lewati terhalang oleh salah satu gerbong kereta yang mengalami kecelakaan. Lalu masinis memberitahukan jika perjalanan menuju Busan akan dilanjutkan menggunakan kereta lain di jalur kiri. Tahu akan hal itu, Sukuo dan yang lain berusaha segera pindah kereta. 이곳 동대구에서 멈추게 됐습니다. 안전하게 이동해 주시기 바랍니다. Sementara itu di gerbong 15, Yeonsuk dan seorang pramugara berhasil bersembunyi di dalam toilet. Namun dengan kejam, Yeonsuk berkata kepada pramugara bahwa situasi telah aman. Namun ketika mereka berdua akan keluar, dengan sengaja Yeonsuk mendorong pramugara itu agar dirinya bisa keluar dari kereta. Tiba-tiba datang sebuah kereta dengan kecepatan tinggi menuju arah mereka. Seketika kereta itu menyebabkan kecelakaan yang membuat Yeonguk dan Jinhae terpisah. Ketika mereka berdua berusaha membuka pintu, tiba-tiba Yeonsuk yang sedang dikejar zombie datang lalu mendorong Jinhae hingga tergigit oleh salah satu zombie. Yeonguk yang tidak bisa meninggalkannya akhirnya digigit oleh Jinhae. Sementara itu, masinis yang melihat Yeonsuk terjatuh dan digigit di bagian kaki berusaha menolongnya. Namun dengan sangat keji, Yeonsuk justru mendorongnya untuk menyelamatkan diri dan segera pergi untuk menaiki lokomotif. Di sisi lain, Sukuo tengah terperangkap di antara dua gerbong kereta yang dipenuhi oleh zombie. Sukuo berhasil keluar, namun jalan keluar tiba-tiba tertutup gerbong yang bergerak. Sedangkan di dalam sana, salah satu kaca mulai pecah dan sekumpulan zombie datang menyerang. Dengan berani, pria tunawisma itu mencoba menahan kumpulan zombie dan mengorbankan dirinya. Dengan sekuat tenaga, Sukuo berhasil memindahkan besi yang menutupi jalan keluar. Kemudian, mereka bertiga segera berlari menuju lokomotif dan berhasil naik di atasnya. Pada saat Sukuo membuka ruang kemudi, terlihat Yeonsuk yang sudah terinfeksi keluar dari sana. Mereka sempat berbicara sejenak, namun Yeonsuk yang sudah sepenuhnya menjadi zombie tiba-tiba menyerang. Sukuo mencoba menahan serangan, akan tetapi tangannya justru terkena gigitan. 무서워요. Sebelum berubah sepenuhnya menjadi zombie, Sukuo memberitahu kepada Sungkyong cara mengemudikan kereta. Kemudian, dirinya langsung mengucapkan kata perpisahan kepada anaknya untuk yang terakhir kali. Soan menangis histeris ketika ayahnya pergi meninggalkannya. Tampak Sukuo yang berdiri di ujung lokomotif sambil mengingat kenangan masa kecil Soan. Hingga akhirnya, Sukuo yang sudah menjadi zombie melompat dari atas lokomotif. 끝까지 꼭 붙어 있어야 돼. Mereka berdua akhirnya telah sampai di depan terowongan yang telah dibarikade. Sungkyong dan Soan memutuskan untuk mulai berjalan masuk ke dalam terowongan. Di sisi lain, beberapa tentara yang berjaga mengetahui kehadiran mereka. Karena terlihat kurang jelas, para tentara ini menganggap mereka zombie dan hendak akan ditembak. Pada saat pelatuk akan ditekan, terdengar suara Soan yang mulai bernyanyi untuk menghilangkan kesedihan. Tentara ini akhirnya menyadari jika mereka berdua merupakan manusia normal, sehingga tentara yang lain segera muncul untuk menyelamatkan mereka berdua keluar dari sana. 터널 맞은편에서 2명이 접근하고 있다. 사살하라. 이상. 접근다! Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah keluarga jauh lebih penting dari segalanya. Meskipun sesibuk apapun aktivitas, tetapi jangan lupa untuk membuat orang lain bahagia.
Sering-seringlah berbuat baik kepada sesama, karena dengan berbagi kita akan mengetahui indahnya kehidupan. Lalu untuk melihat pembahasan film yang lain, jangan lupa subscribe dan klik tombol like untuk video ini. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan bye-bye.